Halo semuanya, saya Hilman dari sekolahcoding.com dan kita balik lagi di podcast Sekolah Coding. Langsung saja, ada istilah saya hidup seperti air aja, mengalir. Pada beberapa konteks mungkin istilah ini bisa kita pakai, tapi untuk defaultnya di kehidupan sehari-hari jelas sangat-sangat nggak cocok. Air mengalir, ya air di toilet juga mengalir. Kita tahu akhir tujuan air di toilet itu di mana. Apakah kita mau kayak gitu? Enggak dong. Coba teman-teman berhenti sebentar dari aktivitasnya, yang lagi kerja berhenti kerja sebentar, yang lagi belajar berhenti belajar sebentar, dan coba jujur sama diri sendiri, benar-benar tanyain, benar-benar direnungkan, apakah kita ngejalanin hidup ini masih seperti air yang mengalir atau udah beda. Ikutin semua apa yang udah disediain atau apa yang orang lain bilang. Ada buku yang ditulis oleh Seth Godin judulnya Purple Cow. Meskipun tema besarnya tentang marketing, tapi saya rasa banyak banget yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan judulnya Purple Cow, prinsip simpelnya seperti ini. Anggap teman-teman lagi naik mobil, jalan-jalan ke suatu desa, mungkin pulang kampung misalnya, dan ngeliat ada banyak sapi di pinggir. Nah tentu nggak heran dong ada sapi di pinggir, apalagi sepanjang jalan sapinya semua warna hitam putih seperti yang biasa kita lihat. Jelas teman-teman nggak akan wow. Tapi bayangin, apakah teman-teman nggak tertarik ketika di antara sapi-sapi warna hitam dan putih itu ada sapi warnanya ungu? What? Sapi warna ungu? Nah, itu dia ekspresi yang saya mau. Kalau kita beraktivitas sama seperti jutaan atau miliaran orang lainnya, alias sama-sama warna sapi hitam putih, apa yang bikin kita lebih dari orang lain? Tapi, kalau warna kita warna ungu, alias ada sesuatu yang lebih. Kita kerja di kantor lebih dari orang lain. Kita belajar di SMA atau di kampus lebih rajin dari orang lain. Di organisasi kita lebih semangat bantu daripada anggota lain. Di keluarga kita yang selalu sediain waktu dan bikin suasana selalu ceria. Jadi kita bisa lebih dari orang lain. Nggak pakai rumus yang ribet, cukup jadi sapi warna ungu ini. Ada beberapa prinsip untuk jadi sapi warna ungu ini. Yang pertama, aman itu sangat-sangat beresiko. Nah, kita dari kecil atau mungkin semasa SD diajarin, belajar udah ada kurikulumnya semua, ikutin semua kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Kalau kita nggak belajar sesuai yang ada dipelajari di sekolah, kita bakal gagal apa yang ditanyain pas ujian. Dan kalau kita gagal di ujian, kita akan tinggal kelas atau kita malu nilainya jelek. Nah, ini prinsip pertama dari sapi warna ungu, yaitu kita jangan main aman. Kita harus berani ngambil resiko, karena kalau kita cuma main aman ya kita sama seperti ratusan atau puluhan murid lainnya di kelas kita. Oh nggak mungkin ya murid ratusan di satu kelas. Mungkin tapi saya belum pernah ketemu. Nah balik lagi, jadi jangan main aman. Kalau teman-teman ngerasa wah udah cukup nih belajar di kuliah, udah sesuai dengan apa yang diajarin profesornya, udah sesuai dengan apa yang diajarin dosennya. Justru resiko itu ketika kita nggak berani ngambil resiko. Kita nggak mau dong jadi mahasiswa terus. Kita nggak mau, istilahnya orang banyak teriming-imingi, wah dia mahasiswa teladan. Emang kenapa kalau jadi mahasiswa teladan? Yang penting setelah jadi mahasiswa itu, apa yang kita kerjain setelah itu benar-benar kita udah bantu orang lain, kita udah kontribusi atau belum. Lalu prinsip yang kedua setelah aman itu beresiko, sekali lagi prinsipnya karena aman itu berarti kita bermain sama seperti yang orang lain mainkan, yaitu main aman. Yang kedua, lumayan atau kata sangat bagus itu adalah musuh kita. Jadi sapi ungu itu dia prinsipnya berbeda, bukan cuma sekedar lumayan atau sekedar bagus, tapi apalah kata-kata yang cocok bahasanya
silahkan diterjemahkan masing-masing. Yang jelas jauh dari kata lumayan, jauh dari kata bagus. Karena kalau lumayan ya menurut orang lain ada yang lumayan, ada yang enggak. Menurut orang lain ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi kita mau lebih dari itu. Yang ketiga, inovatif. Bukan cuma beriklan istilahnya. Jadi kalau kita punya produk, orang biasanya semangat mau iklanin produknya, mau promosiin produknya. Dia lupa kalau orang-orang itu peduli sama produknya, bukan peduli sama iklannya. Semakin banyak orang yang tertarik gara-gara iklan kita bagus, misalnya ternyata produknya jelek, ya semakin banyak yang kecewa atau semakin banyak orang-orang yang akan menyebar berita buruk tentang produk kita. Tapi kalau kita fokusnya yang tadi inovatif alias kita selalu berusaha bikin sesuatu yang baru, bikin sesuatu yang beda, tanpa kita beriklan pun otomatis orang-orang lain akan bercerita karena kita bukan sama seperti sapi-sapi lainnya. Kita warna ungu, kita sesuatu yang beda, orang-orang akan cerita tentang sapi warna ungu ini. Yang keempat, jadi bayi lagi. Apa maksudnya jadi bayi lagi? Yaitu jadi orang-orang yang mau belajar tiap hari dan yang paling penting dia nggak takut sama sekali. Bayi-bayi mana ada takut, dia jalan sampai ke pinggir ranjang sampai jatuh pun paling nangis, habis itu dia bakal ngelakuin hal yang sama lagi. Dia mana takut belajar berdiri walaupun dia tahu dia belum bisa berdiri. Belajar dan praktekkan apa-apa yang udah teman-teman pelajari, praktekkan di bidangnya masing-masing, lihat mana yang berfungsi, mana yang enggak, dan belajar dari kesalahannya itu. Terang aja kita nggak akan sendiri. Kalau teman-teman ingat pas bayi ada orang tua kita, ada sepupu kita atau siapa yang siap bantu kita, dan pada kenyataannya pun sekarang saya akan terus support teman-teman, begitu juga dengan lingkungan teman-teman sendiri. Teman-teman akan nyari kalau pas kecil ngeliat ngagumin saudaranya yang punya kakak atau yang punya sepupu, selalu mau jadi seperti kakaknya yang lebih tua pas kecil. Nah, pada saat zaman sekarang juga gimana kita implementasiin, teman-teman lihat di bidangnya masing-masing siapa orang-orang yang udah berhasil di bidangnya, jadikan itu bar minimum atau batas minimum kita. Kita mau dulu, saya mau bisa bawa motor seperti kakak saya misalnya. Nah sekarang lihat, saya mau bisa bikin misalnya, mau bikin framework. Kalau programmer saya juga mau bikin framework kayak dia. Jadi ini itu batas minimal, bukan tujuan akhir. Jadi paling minimal saya harus bisa seperti dia. Dengan itu kita ngeset batas kita bukan sama seperti orang-orang lain di angkatan kita, tapi batas kita adalah orang-orang yang udah berhasil sebelumnya. Lanjut lagi, kita balik lagi ke tema utamanya, itu tadi 4 prinsipnya kurang lebih temanya, yaitu menjadi sapi warna ungu. Kita hidup sekarang udah cukup zaman transisi kalau sebelum-sebelumnya, atau mungkin masih cukup banyak sekarang pilihan anak-anak cuma 2. Kalau mau bikin bangga, yang pertama jadi dokter atau kerja di bank. Nah, tapi saya mau teman-teman jadi sapi warna ungu. Saya nggak akan bosen bilang sapi warna ungu sampai kupingnya gatal. Bisa ngelihat sesuatu yang orang lain nggak lihat dan berani ambil action untuk itu. Saya butuh dokter, jangan salah paham. Dokter itu mulia buat saya, tapi bukan berarti cuma dokter satu-satunya cita-cita. Jangan kita set lagi nanti ke anak-anak kita, semuanya harus jadi dokter. Kalau nggak dia jadi dokter berarti dia gagal. Kalau teman-teman suka dengan hukum, ayo dong, jangan cuma mengincar gelar sarjana hukum. Tapi jujur, udah puas belum dengan hukum sekarang di Indonesia? Coba bikin tulisan tentang mana yang baik, mana yang buruk. Coba baca buku dari ahli-ahli hukum. Komit 100% belajar di luar kuliah. Bagaimana hukum di luar negeri misalnya pada kasus tertentu, apakah bisa diimplementasiin di sini atau enggak. Kalau kita sekedar ikut pelajaran di kuliahan, kita akan berakhir sama dengan jutaan mahasiswa hukum lainnya di Indonesia. Usaha kita harus beda, visi kita harus beda, dan paling penting action kita juga harus beda. Langsung tanamkan bukan cuma saya akan kerja di bidang hukum cita-citanya, tapi saya akan merubah hukum Indonesia jadi jauh lebih baik. Itu contohnya kalau hukum. Nah, gimana dengan programmer, gimana dengan desainer atau industri kreatif lainnya? Sama persis. Ada jutaan programmer, ada jutaan desainer, tapi apa yang bikin kita beda? Bukan gelarnya, karena semua orang
Ya kalau kuliah informatik ya bakal sama semua gelarnya nanti. Yang bisa bikin kita beda adalah karya alias apa yang udah kita buat. Kontribusi apa yang udah bisa kita kasih ke orang-orang lain. Kalau teman-teman seharinya masih malas, masih nggak semangat istilahnya, oh saya nggak ada motivasi atau apapun alasannya, cara paling ampuh coba bayangin kalau hari ini atau saya kasih waktu sedikit sore nanti kita meninggal. Apa yang mau kita lakukan dari waktu pagi sampai siang? Kita mau dikenang meninggal seperti apa? Apakah jadi orang yang nggak bisa jadi panutan, yang ada cerita jelek, atau mungkin diignore alias nggak ada yang ngomongin sama sekali? Atau kita mau ngasih contoh ke orang lain biar orang lain bisa semangat dan jadi jauh lebih baik di bidangnya masing-masing? Biasakan setiap pagi pakai ini setelah doa atau olahraga, pikirin lagi, kalau saya meninggal hari ini, lakukan ini setiap hari, kita udah puas belum? Atau masih banyak yang mau kita kerjakan? Kalau emang masih banyak yang mau kita kerjakan, langsung kerjakan hal-hal tadi, bikin teman-teman nggak nyesel nantinya. Saya ingatkan lagi, Indonesia masih banyak kekurangan, apalagi kita belajar skopnya lebih luas tentang dunia. Saya akan persempit tentang Indonesia atau daerah teman-teman masing-masing. Kita masih kekurangan orang-orang yang berani jadi luar biasa. Orang-orang yang belajar bukan cuma dari kuliah, orang-orang yang tidak ngeset gagal dari gagalnya ujian atau dari nggak dapat gelar, orang-orang yang bukan cuma nerima tugas dari bosnya, tapi orang-orang yang berani ngasih saran, berani kritik, berani inovasi, berani nyoba-nyoba sesuatu beda dari orang lain. Itu dia, semoga teman-teman suka, dan jangan lupa kalau teman-teman ngerasa ada hal-hal baik yang bisa diambil dari sini, tularkan virusnya, share di sosial media dan terutama di dunia nyata, sampaikan ke adik kelasnya, ke keluarganya. Prinsip ini yaitu kita nggak boleh jadi orang biasa, kita harus jadi orang luar biasa alias jadi sapi warna ungu dan ngubah banyak hal yang masih kurang menurut kita. Itu dia, semoga teman-teman suka, sampai jumpa di podcast lainnya.